Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Musyafa dari kelas PJKRB 2024. Di sini saya akan menerangkan materi saja yang ke pertemuan ke-13, yaitu tokoh dan representasi tasawuf aswaja. Representasi tasawuf aswaja yang pertama yaitu Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tuth. Perjalanan akademik Al-Ghazali menghabiskan masa kecilnya mempelajari dasar-dasar keagamaan di Tus dan fikih pada Al-Imam Al-Radokani, lalu berguru kepada Al-Imam Abu Nasir Al-Ismaili di Jurjan sambil membuat beberapa ulasan terhadap keterangan gurunya. Kemudian ia belajar kepada Imam Al-Haramain di Naisabur hingga menguasai fikih mazhab Syafi'i, khilaf, al-mazhab, ilmu debat, mantik, hikmah, dan filsafat. Setelah Imam Al-Haramain wafat, ia pergi ke Mu'askar untuk ikut majelis ilmiah. Nizam al-Mulk menunjukkan kapasitasnya hingga namanya terkenal di Baghdad dan negeri-negeri Islam. Karena reputasinya, ia diangkat menjadi guru besar dan memimpin Al-Nizamiyah di Baghdad tahun 484 Hijriah, memberi kuliah teologi dan fikih kepada ratusan ulama termasuk dari mazhab Hambali, dan dalam waktu 4 tahun ia sukses meniti karir cemerlang. Perjalanan spiritual di puncak karirnya sebagai akademisi, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual setelah mendalami dan menguasai ajaran Sufisme dari tulisan dan pengajaran lisan para sufi. Ia menyadari bahwa pencapaiannya tidak benar-benar ikhlas karena Allah, sehingga tidak berharga di hadapannya. Dalam Al-Munqidh, ia menceritakan keinginannya untuk keluar dari Baghdad dan beruziah, namun masih ragu selama 2 tahun. Setelah mantap, ia mengundurkan diri dari jabatan, mengejutkan publik, dan memulai mujahadah dengan mengasingkan diri di Syam selama 2 tahun, lalu ke Bait al-Maqdis untuk khalwah dan menuju Makkah serta Madinah. Setelah berziarah, setelah beruzlah sekitar 10 tahun, ia kembali mengajar di Naisabur selama 3 tahun sebelum kembali ke Tus. Di akhir hidupnya, ia mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Ibnu al-Jauzi menyebutkan bahwa saat subuh hari wafatnya, ia berwudu, salat, meminta kafan, lalu meninggal sebelum fajar terang. Corak tasawuf aswaja. Al-Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membela tasawuf sunni, yakni tasawuf yang dibangun di atas pondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Abu al-Wafa al-Tafzani, Al-Ghazali adalah tokoh terbesar membela tasawuf sunnah melebihi Al-Qushairi dan Al-Harafi dengan pertimbangan sosok tasawuf.
Saqofah tasawuf dan ilmunya tasawuf menurut Al-Ghazali bukan sekadar ilmu tetapi juga disertai amal. Ia memberi perumpamaan bahwa mengetahui definisi sehat, mabuk atau zuhud tidak menjamin seorang mengalaminya. Intisari tasawuf menurut Al-Ghazali adalah membersihkan jiwa dari sifat tercela hingga hati bersih dari selain Allah. 2. Abu Qasim Al-Junaid. Nama dan perjalanan akademik. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid Ibnu bin Muhammad Al-Junaidi. Ayahnya seorang penjual kaca sehingga ia mendapat gelar Al-Qawariri. Menurut Al-Qushairi, Al-Junaidi adalah imam para sufi dalam bertarikah. Ia lahir dan wafat di Baghdad tahun 215 Hijriah sampai 298 Hijriah. Al-Junaid berguru kepada 4 tabaqah sufi, masing-masing 30 guru termasuk pamannya Al-Sirri, Al-Saqati dan Haris Al-Masibi. Sesuatu ketika Al-Sirri bertanya kepadanya tentang rencana belajar setelah dirinya, Al-Junaidi menjawab dan belajar kepada Al-Muhasibi. Al-Sirri menyetujui lalu berdoa, semoga Allah menjadikanmu ahli hadis yang sufi, bukan menjadi sufi yang ahli hadis. Corak tasawuf Al-Junaid. Al-Junaid adalah tokoh dalam tasawuf Sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Junaid mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya sehingga ia tidak pernah mengucapkan syatah. Syatah menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Soal yang pertama, mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Jelaskan. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi dianggap sebagai representasi tasawuf aswaja karena yang pertama, Imam Al-Ghazali benar-benar menguasai ilmu dan menyanggah pendapat-pendapat orang-orang yang menurutnya telah melenceng dari kebenaran. Yang kedua yaitu Imam Al-Junaidi menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua tokoh tersebut menyeimbangkan antara spiritualitas dan kepatuhan pada syariat Islam serta menolak penyimpangan yang dapat menjauh umat dari ajaran yang benar. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peluk yang hangat, untuk doa yang diam-diam kuat. Kau adalah anugerah yang indah, tempat hatiku selalu bersarang. Bila waktu memisahkan kita, namamu tetap dalam doa. Setiap detak jantungku bicara, kau bagian dari cerita. Terima kasih untuk peluk yang hangat, untuk doa yang diam-diam kuat. Kau adalah anugerah yang indah, tempat hati